Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Sri Martinisi dengan nomor induk mahasiswa 857517983 dari program studi PG PAUD semester 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Kuswandi MPD. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 dasar utama yang saling berkaitan, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi. Ketiga konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami ilmu pengetahuan secara utuh. 1. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan: 1. Apa yang dipelajari? 2. Apa hakikat dari suatu kenyataan atau realitas? Ontologi membantu manusia memahami apa sebenarnya menjadi objek suatu ilmu. Peran ontologi dalam filsafat ilmu berperan menentukan 1. Objek kajian ilmu, 2. Ruang lingkup ilmu, 3. Batas-batas suatu ilmu. Setiap ilmu memiliki objek kajian berbeda. Contohnya, 1. Biologi mempelajari makhluk hidup, 2. Sosiologi mempelajari kehidupan sosial masyarakat, 3. Pendidikan mempelajari proses belajar manusia. Dengan ontologi, ilmu menjadi lebih jelas arahnya dan fokus pembahasannya. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan anak usia dini, objek kajiannya adalah 1. Perkembangan anak, 2. Proses belajar anak, 3. Perilaku anak, dan 4. Cara mendidik anak sesuai tahap perkembangannya. Artinya, ontologi membantu menentukan apa yang dipelajari dalam bidang pendidikan anak usia dini. 2. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang 1. Bagaimana ilmu diperoleh, 2. Sumber pengetahuan, 3. Metode penelitian, 4. Cara menguji kebenaran ilmu. Epistemologi menjawab pertanyaan: bagaimana ilmu didapatkan, bagaimana cara mengetahui sesuatu itu benar. Peran epistemologi dalam filsafat ilmu sangat penting karena membantu manusia memperoleh ilmu secara sistematis dan dapat dipercaya. Dalam epistemologi dikenal beberapa cara memperoleh ilmu seperti 1. Pengalaman, 2. Pengamatan, 3. Penelitian, 4. Eksperimen, dan 5. Logika dan penalaran. Ilmu tidak boleh diperoleh secara asal, tetapi harus melalui metode ilmiah. Contoh epistemologi dalam penelitian pendidikan: 1. Guru melakukan observasi terhadap pengembangan anak, 2. Mengumpulkan data, 3. Menganalisis hasil pengamatan, dan 4. Menarik kesimpulan. Melalui proses tersebut diperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan epistemologi dengan kebenaran ilmu. Epistemologi juga membahas bagaimana kebenaran diuji. Kebenaran ilmu dapat diuji melalui 1. Penelitian, 2. Bukti nyata, 3. Pengujian ulang. Karena itu, ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai hasil penelitian terbaru. 3. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, etika, moral, dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan: untuk apa ilmu digunakan, dan apakah ilmu membawa manfaat bagi manusia? Peran aksiologi dalam filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Ilmu tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan 1. Nilai kemanusiaan, 2. Etika, dan 3. Kesejahteraan masyarakat. Contoh aksiologi dalam kehidupan, contohnya 1. Teknologi komputer digunakan untuk pendidikan, 2. Ilmu kesehatan digunakan menyembuhkan penyakit, 3. Sosial media digunakan komunikasi yang positif. Namun, jika ilmu digunakan secara salah dapat menimbulkan dampak negatif seperti 1. Penyebaran hoaks, 2. Kejahatan digital, dan yang 3. Kerusakan lingkungan. Karena itu, aksiologi sangat penting agar ilmu digunakan untuk kebaikan. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi untuk menentukan apa yang dipelajari, epistemologi untuk menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi untuk menjelaskan manfaat dan tujuan penggunaan ilmu. Ketiganya menjadi dasar utama dalam filsafat ilmu. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Contohnya, tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek kajian yang jelas. Dan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Karena itu, ketiga konsep ini harus berjalan bersama. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa
Ontologi membahas hakikat dan objek kajian ilmu. Epistemologi membahas cara memperoleh dan menguji kebenaran ilmu. Dan ketiga, aksiologi membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Ketiganya merupakan fondasi utama filsafat ilmu yang membantu manusia memahami ilmu secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia. Demikian penjelasan saya mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.